Ya, salam semuanya. Bisa ini agak terlalu, saya nggak bisa melihat silau. Ya. Semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Masih semangat? Waduh. Tahun 2002 adalah tahun yang semangat, amin. Tahun 2002 ada di mana Tuhan katakan bahwa tahun kebangkitan. Jadi kalau saudara mengalami kebangkitan, saya percaya saudara pasti punya semangat. Kenapa? Karena semua kita sudah dibangkit oleh Tuhan. Saya diberkati dengan pujian para worship hari ini. Saya tidak pernah berbicara kepada mereka, tetapi nyanyian itu sungguh-sungguh meneguhkan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Tema saya adalah penantian penggenapan akan janji Tuhan. Saya seperti lagu tadi saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Janji Tuhan itu pasti akan terjadi karena Dia adalah Bapa yang setia. Dan itu membuat saya bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau adalah yang setia, Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menggenapi akan firman-Mu. Dan saya percaya pagi hari ini juga saudara yang ada di tempat ini yang beribadah jam 10. Terima kasih saudara sudah hadir di tempat ini bersama-sama beribadah. Dan saya percaya jadikan ibadah adalah sesuatu yang luar biasa. Jadikan suatu ibadah adalah suatu di mana kita Alkitab katakan kita boleh mengalami sukacita Tuhan. Kita boleh mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya rindu saudara Bapak Ibu bahwa hari-hari ini dan hari-hari ke depan jadikan suatu ibadah itu adalah suatu penghormatan kita. Suatu penghargaan kita yang tertinggi kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam satu minggu kita sudah diberkati. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada hari Minggu saudara kita bersama-sama merayakan. Kita bersama-sama mengekspresikan bagaimana cinta kita. Kasih kita. Hidup kita sepenuhnya. Lihat pujian kita. Lihat penyembahan kita. Lihat respon firman Tuhan yang Tuhan sampaikan oleh hambanya. Sehingga apa? Hidup kita semakin hari semakin apa? Semakin bergairah. Hidup kita semakin hari semakin apa? Dikuatkan, dibangunkan saudara. Dan saya percaya semakin banyak dan intens kita kepada Tuhan, semakin kita mengalami apa? Pertukaran nilai dalam kehidupan kita. Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Sebab kita percaya kita menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang sungguh-sungguh nyata. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, tetapi Allah yang benar real, yang bisa kita rasakan, yang bisa mengubah hati dan hidup kita. Amin. Mungkin kita datang lemah, kita datang dengan begitu banyak bacaan bersalah dan pergumulan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengalami perjanjian Tuhan, hidup kita diubahkan saudara Bapak Ibu. Nah oleh karena saudara saya rindu lihat pagi hari ini, di tahun 2022 ini saudara, di minggu yang ketiga, minggu ketiga ya. Minggu kita kedua, minggu pertama tanggal 2, berarti minggu yang ketiga saudara. Berarti kita saudara sudah masuk minggu yang ketiga. Sebentar lagi saudara kita akan bersuka cita masuk Sinca. Dan semua pasti merah-merah semua, amin. Semua pasti bersuka cita, amin. Baik sukacita yang terima angpau bersuka cita. Yang memberi angpau juga bersuka cita. Kenapa? Yang menerima dan memberi semuanya bersuka cita, amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita, haleluya. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak, saudara. Saya rindu, saudara, hari-hari ini, saudara, lebih banyak menyembah Tuhan. Hari-hari ini, saudara, jangan jadikan ibadah itu hanya sekedar bahwa kita beribadah, kita puji-puji, kita sembah. Tetapi saya rindu, terlebih lagi Tuhan pasti rindu. Semua orang boleh mengalami sesuatu yang lebih intens lagi dengan Tuhan. Kalau kemarin tahun 2002 kita banyak mengalami pergumulan, 2001 kita banyak terkendala dengan segala sesuatu yang terjadi karena virus dan segala apapun. Masalah ekonomi, tapi mari saudara di tahun 2002 ini adalah tahun kebangkitan bagi kita semua. Atau mungkin kita belum melihat bahwa kebangkitan itu terjadi. Nah itu maka dikatakan nyanyian tadi, bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Saudara percaya janji Tuhan iya dan amin? Saudara percaya? Saya percaya. Karena Dia yang berjanji adalah setia, Alkitab katakan. Dan Dia akan melaksanakan setiap firman yang Dia sampaikan kepada hamba-hambanya. Kecuali kita tidak percaya, kecuali kita tidak respon, kecuali kita tidak menghargai, ya itu akan berlalu semua saudara. Tetapi hari ini saudara kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan melihat firman Tuhan ini dan kita akan bersama belajar tentang janji Tuhan kepada umatnya.
dan penggenapan terjadi, dan apa respon mereka dan apa persiapan mereka. Saya percaya bahwa janji Tuhan di tahun 2002 adalah tahun apa? Kuasanya membangkitkan. Itu bukan hanya sekedar tema, saudara, tapi itu menjadi suatu doa kita, suatu ucapan syukur kita. Maka dikatakan Alkitab, Tuhan, karena kuasa-Mu lah aku bersuka cita. Tuhan, karena kuasa-Mu lah aku pada hari ini dibangkitkan, aku hidup, aku diberkati, aku sehat, semuanya karena kuasa Tuhan. Dan oleh karena saudara, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, terutama untuk saya berdoa Tuhan apa yang harus sampaikan. Pagi tadi saya sampaikan di bawah tentang bagaimana kita menjadi rumah doa. Seperti saya sharingkan hari Sabtu. Penting sekali Bapak hari-hari ini. Dan hari ini saya akan berbicara tentang dalam Kisah Rasul, saudara. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul 1 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dan kita akan melihat apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Lihat firman Tuhan ini, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Bisa kita baca sama-sama ya? Atau gantian, saya pertama, saudara yang kedua ya. Supaya kita sama-sama, saudara kan semua ada gadget saudara. Hari ini tidak bawa Alkitab tapi sudah bisa bawa gadget. Mari saudara kita biasakan kita baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan dengan suara kita saudara. Supaya apa? Kita bisa mendengarkan dan pendengar itu akan mempengaruhi jiwa kita. Dan jiwa kita akan membawa hati kita akan suasana hadirat Tuhan. Saya baca ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, 1, 2, 3. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih ada orang? Ku hilang suaranya, kurang semangat. Ya, saya baca 7 saudara nanti sama-sama ayat 8 ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12, 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehari dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Dan saya memberi tema pagi hari adalah penantian penggenapan janji Tuhan. Nah saudara, saya percaya kita sudah membaca ayat ini dan janji Tuhan kepada umatnya, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, kepada rasul-rasulnya, bahwa Tuhan berkata
bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya, Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan itu janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menerima janji Bapa. Seperti lagu-lagu tadi saudara, bahwa Bapa itu setia, janjinya iya dan amin, dan ia akan melaksanakannya. Yang menjadi persoalannya adalah bukan janji Tuhan, saudara, Bapak, Ibu, bukan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah siapa diri kita. Bagaimana kita meresponi akan janji Tuhan yang disampaikan. Bagaimana kita percaya akan janji Tuhan yang disampaikan kepada kita. Apakah kita bisa melakukan untuk percaya sungguh-sungguh, atau hanya kita sekedar berlalu begitu saja. Dan itu kembali kepada setiap orang yang menerima firman dan janji Tuhan. Dan oleh karena saudara pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan ini. Bagaimana bahwa janji Tuhan itu digenapi bagi setiap umatnya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencurahkan roh-Nya, bahwa Dia akan membaptis umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu terjadi pada apa? Bagian yang kedua, di dalam pasal yang kedua pada hari Pentakosta. Bahwa semua mereka 120 mereka berkumpul bersama-sama, mereka menerima apa? Baptisan Roh Kudus. Maka dikatakan ayat di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, disinilah titik balik saudara, bahwa gereja dibangun yang benar, gereja yang berkuasa, gereja yang berotoritas, gereja yang berpengaruh terjadi di Yerusalem pada masa mula-mula jemaat Tuhan. Nah, oleh karena saudara pagi hari ini, bagaimana respon kita saudara Bapak Ibu? Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita di tahun 2002 adalah tahun kebangkitan oleh kuasanya. Kalau saudara pernah mendengar apa yang disampaikan gembala kita dari tanggal 2, dari tanggal 25, tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2 saudara. Bahwa Tuhan sudah memperlihatkan apa yang akan terjadi kepada gereja kita, kepada Tuhan, kepada jemaat Tuhan di seluruh dimanapun berada saudara. Memang situasi hari-hari ini sedang terjadi apa? Kekeringan. Dengan peristiwa corona saudara, banyak membuat hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan semuanya mengalami apa saudara? Goncangan saudara. Sehingga ada yang lemah, ada yang letih lesu, bahkan ada yang sudah terhilang, bahkan tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu sedang terjadi melanda semua saudara. Sehingga gembala kita diperlihatkan apa? Itu seperti apa? Tanah-tanah yang retak. Tanah-tanah yang kering. Ikan-ikannya seperti apa saudara? Sedang mengap-mengap, bahkan ada yang mati di antara yang hidup saudara. Nah, ini menandakan apa? Itu duniamu dikatakan. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi apa yang terjadi saudara? Bahwa Tuhan berkata kehendak Tuhan terjadi sehingga apa? Semuanya berubah. Apa kehendak Tuhan saudara? Kehendak Tuhan bahwa semua itu dipulihkan. Semua ikan-ikan itu hidup kembali. Setiap mereka mengalami kematian akan dibangkitkan kembali. Dan itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah perlihatkan kepada kita lihat hambanya. Dan kembali kepada kita hari ini. Apakah itu semua langsung terjadi Bapak Ibu? Waktu kita terima urapan tanggal 2 atau tanggal 1 waktu kita diurapi, apakah kita langsung semua diubahkan? Apa kita semua sudah langsung, wah yang tadi semangat, tidak semangat langsung semangat? Atau mungkin tadi yang lemah, letih lesu sekarang langsung bergairah? Apakah itu langsung terjadi? Secara profetik dinyatakan pada hari itu Tuhan sedang mengurapi jemaatnya. Tetapi secara kebenaran itu kembali kepada masing-masing kita. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bahwa semua kita akan dipulihkan. Usaha kita akan dipulihkan. Rumah tangga kita akan dipulihkan. Dan itu janji Tuhan. Nah saudara, waktu awal tahun, saudara, akhir tahun, waktu saya berdoa, tiba-tiba si Dedi minta sama saya, karena kita mencetak ada kalender, saudara, di situ harus disertakan apa? Ayat Alkitab. Dan saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan yang pernah saya baca, bahwa sampai dicurahkannya roh di atas. Coba kita buka, bisa minta tolong buka dalam Yesaya 32 ayat 16. Tolong buka Yesaya 32 ayat 15. 15. Ayat 15. Ya, ini firman Tuhan. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun. Nah saudara tahu padang gurun? Padang gurun nggak ada air.
Padang gurun tidak ada pohon. Padang gurun hanya apa? Pasir. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Lanjut. Di padang gurun selalu ada berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Waktu saya terima ini, waktu gembala kita sedang menyampaikan apa yang disampaikan yang lewat hambanya, saya teringat dengan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepada saya dan naruhkan hati saya bahwa sampai dicurahkannya rohnya dari atas, maka setiap padang gurun, setiap tanah-tanahnya retak, yang tadi tidak ada kehidupan saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka akan berubah. Saudara katakan apa? Maka akan seperti apa? Pohon-pohon buah-buahan akan berbuah. Apa yang gembala katakan kemarin, saudara, Bapak Ibu? Tiba-tiba tumbuh pohon, berbunga, dan berbuah. Apalagi saudara? Daunnya akan menjadi obat, dan buahnya akan menjadi makananmu. Ini janji Tuhan. Dan itu satu penggenapan yang Tuhan berikan kepada kita, terutama untuk pribadi saya. Bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan gereja, Tuhan akan memulihkan pribadi. Dan itu akan terjadi. Tetapi kapan? Nah, waktu kita nggak tahu. Nah, sama juga saudara, waktu Yesus berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus, dia tidak memberitahu kalau nanti hari apa, tanggal sekian, nggak ada. Tetapi janji Tuhan bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Apakah mereka langsung terima kuasa pada hari itu? Enggak. Ada butuh waktu. Ada butuh apa lagi? Situasi dan keadaan semua saudara. Dan saya sangat-sangat diberkati dan saya sangat diteguhkan lagi saudara. Bahwa apa yang disampaikan gembala kita kepada kita pada hari-hari kemarin. Itu adalah suatu peneguhan bahwa kita pasti akan mengalami pemulihan. Kapan? Saya nggak tahu. Kapan itu terjadi. Tapi saya percaya kita sudah menuju ke sana. Nah, saya teringat tahun 2001 saudara. Firman Tuhan datang kepada gembala kita bahwa Tuhan akan memulihkan gereja. Tuhan karena kuasa-Mu. Dan itu kita berdoa dan kita semua enggak tahu pada hari itu kapan, apa pada waktu gembala kita sedang mengurapi. Enggak semua sudah. Tetapi berjalan kita tiba-tiba Tuhan bekerja. Dan yang kedua lagi saudara, yang teguhkan lagi saudara. Berapa minggu yang lalu sebelum itu istri saya diberikan firman Tuhan. Tiba-tiba waktu istri saya enggak tahu berapa minggu sebelumnya dikasih firman Tuhan. Ada suatu peneguhan. Apa diketulis itu? Kita buka Amos. Amos 19 ayat yang ke-14. Coba buka. Amos 9:14. Ini janji Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Dan itu firman Tuhan datang kepada istri saya berapa minggu sebelum akhir tahun. Artinya apa? Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan sedang memulihkan. Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memulihkan gereja, Tuhan akan memulihkan keluarga, Tuhan akan memulihkan setiap pribadi. Kapan itu terjadi? Nah, waktu saya sharing berapa minggu lalu sebelum kita pengurapan awal tahun. Tapi setelah saudara saya sharing sama gembala saya sampaikan firman Tuhan yang dapat istri saya. Waktu di warung kopi saudara, saya merasakan waktu saya menyampaikan, membaca itu. Saya nggak sanggup ngomong saudara, tiba-tiba saya hampir menangis. Kenapa? Tiba-tiba hadirat Tuhan waktu itu, gembala juga rasanya bagaimana saudara pada saat itu. Ada satu peneguhan. Dan waktu istri saya baca firman Tuhan ya saudara, dia nggak tahan, nangis. Terus nangis beberapa hari itu saudara. Di mobil saya coba lagi baca Alkitabnya, dia nggak tahan. Nah artinya apa? Tuhan sedang memulihkan kita. Tuhan sedang berjanji kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita semuanya punya semangat. Mungkin hari ini kita belum melihat pemulihan. Mungkin hari ini kita belum melihat terobosan. Mungkin hari ini kita belum melihat sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Seperti nyanyian lagu tadi sudah, janji iya dan amin. Dia setia, dia berjanji. Tapi kapan itu akan terlaksana? Nah di sini saya akan berbicara kepada kita. Sikap apa yang harus kita lakukan saudara untuk kita melihat janji Tuhan itu. Kita melihat di Alkitab ada banyak hamba-hamba Tuhan menerima janji Tuhan, menerima firman Tuhan. Tapi tidak semua mereka mengalami kegenapan itu saudara. Seperti Imam Eli saudara, bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan memberkati semua
keluarga Imam Eli. Tetapi apa yang terjadi? Nyatanya keluarga Imam Eli hancur, saudara. Anak-anaknya berantakan. Dan Imam Eli sendiri tidak berfungsi sebagai imam. Akhirnya apa? Tersingkir. Maka dia panggil Samuel. Ada banyak lagi saudara, ada Saul. Ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan di Alkitab bahwa mereka diberikan janji Tuhan. Tetapi mereka tidak sampai kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Dan hari ini sudah kita belajar. Tuhan sudah berjanji kepada kita semua. Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Bahwa tahun 2002 adalah tahun kebangkitan bagi kita. Bahwa tahun 2002 adalah tahun pemulihan bagi setiap kita. Tetapi kapan itu terjadi? Dan bagaimana itu terjadi kepada kita? Dan kita mau belajar beberapa menit ke depan ini, saudara. Nah, hal yang pertama, sikap apa yang harus kita miliki untuk supaya firman Tuhan atau janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 23. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali, saudara. Bagaimana supaya janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Hal yang pertama dikatakan dalam Kolose 1:23 dikatakan, sudah ketemu? Kolose 1:23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Alkitab katakan apa di sini? Bahwa sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman. Tetap apa? Tetap teguh dan tidak tergoncang. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Seperti juga murid Yesus, mereka diberikan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan kamu akan menerima kuasa. Dan akhirnya apa? Mereka menantikannya. Dan ayat 2 dalam Kisah Rasul 2, mereka menerima impartasi itu. Sehingga pada hari ini ada gereja. Dan apa yang saudara mereka lakukan? Mereka bertekun dengan iman mereka. Mereka percaya akan janji Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan oleh karena saudara pada hari ini, mungkin kita berkata, aku percaya. Seperti lagu itu. Aku percaya janjimu. Mungkin kita mudah mengatakan, aku percaya. Nah, gembala kita sudah menyampaikan bahwa percaya dan taat itulah iman, saudara. Kita percaya, aku percaya dan aku mulai katakan firman Tuhan. Maka setiap doa saya, saudara, saya hari ini saya percaya dan saya katakan firman Tuhan yang dijanjikan Tuhan lewat hamba kita di tempat ini, lewat gembala kita, saudara. Saya percaya di tahun 2002 ada tahun kebangkitan bagi kami, bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi kota, bagi Kalimantan Barat, bagi Pontianak, bagi seluruh Indonesia terjadi kebangkitan. Saya percaya. Itu saya mulai katakan, menginstal jiwa saya, menginstal hati saya supaya apa? Saya tetap percaya. Sehingga memiliki iman dan percaya itu tetap saya teguh akan janji Tuhan itu pasti terjadi. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Kalau besok belum, lusa belum, nah disitulah kita dibutuhkan apa? Dibutuhkan ketekunan. Maka dikatakan apa? Sebab kamu harus bertekun di dalam iman. Tidak mudah Bapak Ibu. Bertekun dengan iman. Bertekun. Supaya apa? Janji itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam Kisah Rasul tadi, saudara. Yesus sudah memberikan kapan waktunya, di mana waktu akan terjadi, enggak ada, saudara. Nah, dalam kehidupan perjalanan hidup kita, saudara, ada banyak untuk kita menghadapi, untuk menerima janji Tuhan untuk digenapi. Ada banyak tantangan, saudara. Ada banyak yang akan menyerongkan kita seperti di ayat Alkitab di sini apa? Supaya kita digoncangkan, supaya kita tidak percaya. Seperti dikatakan Alkitab, ada orang yang percaya, ada orang dursila. Nah, apakah semua kita percaya hari-hari ini? Saya nggak tahu, tetapi saudara sih menjawab. Apakah percaya apa yang disampaikan gembala kita? Apakah saudara percaya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini? Apakah saudara intens melihat firman Tuhan yang disampaikan itu dan akan digenapi di kehidupan kita? Itu kembali kepada kita. Maka Tuhan ingatkan apa? Bertekun, jaga iman itu terus. Supaya apa? Iman itulah yang akan membawa kamu apa? Untuk mengalami terobosan itu. Saya rindu saudara Bapak Ibu. Saya rindu secara pribadi. Saya rindu di tahun 2002 adalah tahun kebangkitan bagi saya. Satu hal saya menjadi doa saya hari-hari. Tuhan, aku rindu apimu Tuhan. Kenapa? Saya rindu menjangkau orang. Akan rindu menjangkau orang-orang di luar sana. Enggak mungkin dengan kekuatan kita. Enggak mungkin dengan kemampuan kita. Enggak mungkin Bapak Ibu. Jangankan menjangkau orang lain, menjangkau diri kita aja saudara kita bisa terhilang.
Berapa banyak hari-hari ini saudara, orang tawar hati. Tawar hati kepada Tuhan. Tawar hati kepada hamba Tuhan. Tawar hati kepada keadaan. Tidak bisa terima dengan keadaan. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Seperti gembala katakan apa? Ikhlas menerima. Mungkin itu sakit saudara Bapak Ibu. Mungkin sakit, mungkin kita disakitin, mungkin kita dikhianati, mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita tidak diberikan apa? Penghargaan. Enggak masalah. Itu kembali kepada hati kita. Jangan sampai kita terserong dan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iblis akan berusaha apa? Membuat hati kita tawar, membuat kita tidak percaya. Atau mungkin saya di gereja, saya di ibadah, itu enggak masalah. Tetapi saudara, untuk menerima janji Tuhan itu dibutuhkan apa? Iman yang teguh. Tetap percaya seperti janji Tuhan katakan. Tetap percaya. Nah, di sini dikatakan apa? Sebab itu kamu harus bertekun. Nah, perlu dibangun iman kita. Perlu dibangun iman kita. Bagaimana iman kita dibangun? Nggak ada cara lain saudara. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita mulai baca firman Tuhan. Kita tetap mau percaya kepada firman Tuhan. Mulai perkatakan terus saudara. Sehingga firman itu akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, di dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu. Nah, kalau tanpa iman saudara, kita nggak bisa menerima janji itu dalam kehidupan kita. Contoh siapa lagi saudara? Abraham. Waktu Abraham diberikan janji bahwa keturunanmu seperti apa? Pasir di laut dan seperti bintang di langit. Apakah Tuhan pada saat itu Abraham percaya? Abraham percaya. Tetapi dalam perjalanan saudara, dia mungkin Alkitab saudara nggak ragu. Tetapi dia tetap imannya tetap teguh. Tetapi istrinya saudara, tetapi dengan dia menerima janji Tuhan itu belum terrealisasi. Akhirnya apa saudara? Dia mengawini siapa lagi saudara? Pembantunya Hagar. Potifar. Bukan Hagar. Nah kenapa? Kok istri saya kok belum hamil-hamil? Kok belum beranak-beranak? Dari mana saya dapat keturunan? Akhirnya apa? Ada yang di sampingnya ambil itu. Akhirnya apa? Melahirkan Ismail. Artinya apa? Abraham dia tergoda supaya janji Tuhan itu digenapi di kehidupannya. Akhirnya apa? Tuhan katakan bukan itu keturunannya. Keturunan yang asli itu dari istrinya Sarah. Nah, berapa banyak hari-hari ini saudara kita tidak bisa menerima janji Tuhan tergenap di kita. Dan kita mulai serong. Kita mulai ambil inisiatif lain saudara. Kita mulai apa? Meragukan akan janji Tuhan itu. Ini pelajaran bagi kita saudara Bapak Ibu. Dan bagaimana tetapi di sini Abraham dia tetap percaya. Dan siapa lagi saudara yang di Alkitab jelas terima janji Tuhan? Daud. Daud diurapi umur berapa saudara? 17 tahun. Menjadi raja. Diurapi oleh Samuel. Apakah waktu diurapi dia langsung jadi raja? Enggak saudara. Dia terima pada masa itu secara otoritas Tuhan. Tetapi untuk menerima jabatan itu belum. Berapa lama saudara? 13 tahun dia menunggu dan menanti baru dia asli jadi raja yang sebenarnya. Nah dalam perjalanan itu saudara, bagaimana perjalanan Daud? Luar biasa saudara. Tantangannya, gangguannya dan semuanya begitu luar biasa tantangannya dalam kehidupannya untuk dia menjadi raja yang sesungguhnya. Nah sama hal hari ini saudara. Mungkin kita diberikan janji Tuhan apa dalam kehidupan kita yang belum digenapi. Mungkin dalam perjalanan kita mungkin mengalami kekecewaan. Kita mengalami banyak pikiran kita semua saudara. Akhirnya apa? Kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Bahkan kita mulai ambil inisiatif yang lain saudara. Dan bahaya saudara. Nah maka Tuhan ingatkan kepada bahwa janji Tuhan itu setia, iya dan amin. Nah oleh karena saudara kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab. Jangan sampai kita menjadi lemah. Maka dikatakan di dalam Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah kadang-kadang kita sudah berdoa, kita sudah percaya kok belum nyata janji Tuhan itu. Tetap percaya seperti lagu tadi. Tetap percaya, tetap berserah. Amin saudara. Nah hal yang kedua saudara, itu pertama tentang iman, itu harus teguh. Iman terus dibangun dan terus dibangun saudara. Dan hal yang kedua, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ini penting saudara Bapak Ibu untuk kita melihat bahwa janji Tuhan yang terjadi di hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, waktu kita menerima janji Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ini murid-murid bersama-sama wanita, mereka ngapain? Bertekun, sehati ngapain? Berdoa. Ayat 14 itu jelas saudara. Untuk kita menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup kita apa? Dibutuhkan ketekunan. Maka dikatakan siapa? Bertekun dalam doa dan penyembahan. Ini penting Bapak Ibu. Kita sudah terima janji tahun di awal tahun 2002. Nah bagaimana selanjutnya saudara kita? Untuk supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tekun dalam doa kita. Tekun dalam penyembahan kita. Tekun kita tetap percaya. Tekun kita tetap bersama-sama menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang akan menghidupkan iman kita. Karena itulah yang akan terus membawa kita saudara. Kalau kita lihat dalam janji Tuhan, kita nggak tahu, ada pasti dikatakan bahwa berapa lama waktu Tuhan berkata kepada mereka, muridnya, sampai mereka dicurahkan Roh Kudus. Kalau di Pentakosta saudara, mereka ada doa berapa? Untuk pencurahan Roh Kudus, 10 hari. Mereka berdoa 10 hari untuk menerima janji terima Roh Kudus. Tapi Alkitab nggak jelas berapa lama mereka berdoa pada masa itu. Di upper room saudara untuk mereka menerima janji Tuhan bahwa mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Nah sama halnya saudara. Nah bagaimana kita respon pada hari ini supaya janji Tuhan itu digenapi dalam diri kita. Yang kedua apa? Bertekun dalam doa kita. Jangan menjadi lemah. Nah berapa banyak kita hari ini malas berdoa. Sia-sia saya sudah berdoa. Bertahun-tahun saya sudah berdoa. Mungkin kita berdoa tentang apa? Usaha kita. Kita berdoa untuk pasangan kita. Kita berdoa untuk mungkin merindukan anak atau siapapun apapun dalam kehidupan kita. Usaha bisnis kita sudah merindukan. Bahwa Tuhan akan berjanji memulihkan itu saudara. Dan itu belum terjadi. Lalu bagaimana sikapnya? Terus berdoa. Terus percaya. Seperti dikatakan di Alkitab bahwa murid-murid itu mereka tetap berdoa. Bertekun berdoa bersama-sama. Berdoa. Kenapa? Karena doa itu yang akan menghidupkan iman saudara terus. Doa penting Bapak Ibu. Doa bukan hanya sekedar bahwa doa membutuhkan bahwa kita membutuhkan segala sesuatu untuk diri kita, bukan. Doa itu juga membawa kita supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti ritmenya Tuhan. Supaya hati kita apa? Selaras dengan maunya Tuhan apa? Seperti gembala kita kasih apa? Suruh minta apa? Ayo minta. Udah dikasih kunci kok. Tetapi dia enggak minta. Dia hanya katakan apa? Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah doa gitu sudah, bukan doa kita minta Tuhan, tolong Tuhan, bukan seperti itu. Doalah kita mengikuti ritmenya Tuhan, kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Kadang doa itu nggak ada metode saudara, nggak ada yang bisa ngajar metode doanya bagaimana. Itu masing-masing diri kita, feel hati kita saudara doa kepada Tuhan. Maka itu perlu dibangun hari-hari ini. Perlu dibangun Bapak Ibu. Untuk kita melihat satu terobosan. Untuk kita melihat suatu janji Tuhan digenapi dalam kita. Enggak bisa kita hanya tetap percaya. Tapi kita bangun doa kita. Perkuat lebih lagi. Kalau kemarin kita doanya mungkin kurang. Mari saudara kita bangun kembali lagi doa kita kepada Tuhan. Maka saudara. Setiap hari Sabtu jam 6 saudara. Itu sebenarnya saya rindu lebih lagi saudara. Waktu kita lebih banyak dengan Tuhan. Kadang-kadang 1,5 jam tuh gak cukup saudara. Kenapa kadang-kadang kita mau mengalir maunya Tuhan apa sih? Makanya saudara waktu kita nyembah kadang-kadang kita jangan keburu-buru nyembahnya. Oh langsung hilang. Kadang-kadang ada feel-nya saudara, kita nunggu kemana sih arahnya. Terus kita nyembah. Sehingga apa? Kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Dan hal yang kedua adalah apa? Bertekun dalam doa dan penyembahan. Itu penting Bapak Ibu. Maka hari ini mari saudara. Supaya janji Tuhan digenapi, tekun terus berdoa. Tekun terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Sampai apa? Sampai itu terjadi kepada setiap pribadi kita. Dan yang terakhir saudara Bapak Ibu. Saya minta para pemusik dan juga para pemuji. Kita mau mengakhiri. Dan hal yang ketiga bagaimana supaya itu semua terjadi. Nah di tengah-tengah kita menanti sesuatu yang belum pasti. Di dalam arti bukan pasti menurut Tuhan. Tuhan pasti. Di dalam arti dalam kepastian kita. Kapan itu terjadi saudara? Supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi kecewa. Apa saudara yang harus kita miliki? Yang ketiga adalah dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kasih. Itu penting. Saudara, kalau mungkin pacar kita atau istri kita, suami kita berjanji, itu belum dikasih, kok belum ditepati. Bagaimana supaya itu kita tetap percaya, memiliki kasih. Sabar, kasih itu sabar.
Maka dibutuhkan kasih. Kenapa? Karena kasih itulah yang akan menjaga hati kita. Supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menjadi lemah. Itu kasih, saudara. Mungkin di tengah-tengah dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kita menanti, tiba-tiba ada orang yang bisa mengecewakan kita. Atau mungkin ada orang yang menyakiti kita. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Kasih. Maka dikatakan Alkitab bahwa kasih Allah sudah dicurahkan. Penuhi, maka setiap hari kita minta, Tuhan penuhi hatiku dengan kasih. Kasih itu murah hati. Kasih itu bisa mengampuni. Nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Memang kita ngomong sih mudah. Tapi kalau ada orang menyakiti kita, saudara. Udah jelas-jelas menyakiti kita, jelas-jelas mengkhianati kita. Mampu nggak kita mengasihi dia? Nggak mampu kita, saudara. Tetapi Tuhan beri kemampuan kepada kita. Yang penting kita rela, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena itulah Tuhan katakan. Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Kan Alkitab katakan, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa kamu juga tidak akan diampuni. Ngeri Bapak Ibu, tetapi inilah yang butuhkan kasih. Nah, bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? 3 hal Bapak Ibu yang perlu kita miliki. Pertama, kita harus bertekun dalam iman kita. Tetap tekun, saudara. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi apa? Kecewa. Tetap kuat. Percaya saja bahwa Tuhan pasti akan melakukannya. Kedua apa? Bertekun dalam doa dan penyembahan kita. Tetap menyembah. Dalam situasi apapun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap bangun doa kita hari-hari ini. Bangun mesbah doa kita. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam Matius 21. Menjadi mesbah doa. Menjadi rumah doa. Sehingga apa? Dengan doa itulah kita kekuatan kita. Nah, ketiga apa? Kasih itu akan menutupi banyak kesalahan. Dalam perjalanan hidup kita seperti Daud. Kalau dia tidak kasih, saudara, wah itu udah dihantam semua. Padahal ada kesempatan dia bunuh Raja Saul. Tapi dia nggak berani. Kenapa? Dia tahu selalu ada raja yang diurapi. Nah, betapa banyak saudara kita kadang-kadang gagal. Kita bisa membalas orang. Kita bisa menyakiti orang lain. Kita balas dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita ada kasih, kita tunggu waktunya. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara Bapak Ibu. 3 hal ini penting, saudara Bapak Ibu. Untuk kita melihat janji Tuhan tergenapi. Pertama, bangun iman kita. Bertekun dalam iman kita. Tetap percaya seperti lagu tadi, saudara. Saya diberkati. Tetap percaya. Bapa dia setia. Dia berjanji setia. Kalau Bapak yang di buminya setia, kita berusaha di bumi ini setia, saudara. Bapak kita seperti kita akan berusaha. Tetapi Bapak kita, dialah sumber segala kesetiaan. Maka kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi. Bukan masalah Bapak lagi, tapi masalah kita. Mau percaya enggak? Mau setia enggak menanti Tuhan? Mau setia enggak kita dalam iman kita? Mau tetap percaya, mau tetap menyembah Tuhan enggak kita? Di tengah-tengah segala apapun yang terjadi, kita 3 hal ini penting sekali. Bangun iman, bangun doa dan penyembahan, dan miliki kasih. Maka saya percaya pada masanya, maka Tuhan akan melakukan hal yang kita rindukan itu akan terjadi. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama.